Oke, sesuai dengan judul network terbaru hari ini 14 Maret 2025 teman-teman semua sahabat Dana Kreatif Sosial ya. Min sudah hari pitudainya Kortim sudah hari pitudainya Project Pen Network nih Min, migrasi enggak ya. Tadi malam saya ditelepon sama Nicholas Kokalis ya. Ternyata bukannya dimigrasi malah kayaknya ditarik teman-teman. Waduh, ini kacau ini ya. Kayak mana maksudnya ini Min? Ada apa sebenarnya? Ya itu tadi, kalau menurut saya pribadi ya banyak permasalahan ya, terutama ini dari teman kita yang mengatakan bahwa pagi tadi ya menginformasikan bahwa koin saya itu hilang Min ya. Sekitar ada beberapa koin yang dapat dipindahkan itu malah balik lagi ke sini, tidak dapat diverifikasi. Sedangkan yang di dompet itu malah balik lagi ke aplikasi penambangan. Nah ini ada apa Min? Ini ada apa? Istilah kasarnya seperti itu teman-teman semua ya. Jadi apakah ini rencana Kortim yang membuat bingung para pioner ini tentunya ya. Tapi tenang teman-teman semua ya. Sesuai dengan informasi yang Mimin dapatkan, informasi A1, koin kalian tidak akan hilang ya. Koin kalian tidak akan hilang. Bahkan nanti koin kalian akan tetap ya kembali ya dengan saldo yang utuh. Cuman permasalahannya adalah ini adalah bikin kaget aja ya. Ketika koin yang kita harapkan untuk bermigrasi malah dikembalikan lagi ya, atau yang dapat dipindahkan, yang seharusnya dapat dipindahkan ke wallet malah berpindah lagi ke yang tidak diverifikasi, atau sebaliknya yang sudah di wallet itu malah bisa ditarik lagi ke aplikasi penambangan ya. Ada beberapa cara ya mungkin Kortim untuk mengatasi berlebihannya koin Pen Network di pasar bursa teman-teman semua, dan itu adalah salah satu yang mungkin alasan Kortim. Makanya Mimin seringkali mengatakan bahwa open mainnet dengan open network itu sebenarnya sama ya, tetapi open network adalah dalam fase periode jaringan dibuka dan masih dikontrol oleh Kortim ya. Di aplikasi penambangan ini ya, walaupun di aplikasi penambangan di wallet itu masih dikontrol oleh Kortim ya, masih dihandle oleh Kortim masih bisa menarik koin kalian, Kortim masih bisa menghandle akses kalian, masih bisa. Tapi permasalahannya adalah ketika koin itu keluar dari wallet, tentu ya itu tidak bisa dikontrol lagi oleh Kortim. Dan open mainnet ya dengan open network itu sama, tapi perbedaannya adalah open network ya, open network dengan open mainnet itu sama, tapi open network ya segala sesuatunya yang diluncurkan oleh Kortim, dibukanya jaringan itu masih terkontrol oleh Kortim, masih dihandle oleh Kortim, masih diintai oleh Kortim. Jadi tidak bisa semena-mena, masih bisa menekan peredaran supply yang beredar di pasar bursa. Jadi Kortim bisa mempunyai hak kewenangan setelah hal tersebut bisa ya, contohnya kayak tadi ya, masih saldo yang bermigrasi masih bisa ditarik walaupun statusnya open network ya, untuk menghindari ya, untuk menstabilkan harga tentunya ya. Kortim menginginkan ya, bahwa pioner menginginkan harga yang tentunya tidak murah banget lah teman-teman semua. Oke, informasi terbaru 9 menit yang lalu dari Kortim. Mimin terus nungguin ini ya untuk informasi terbaru 9 menit yang lalu ya, ada 1 hari yang lalu informasi terupdate ya paling resmi di sini mengenai tentang KYC lagi ya, mengingat terakhir masa tenggang mengharuskan KYC dan migrasi mainnet diselesaikan paling lambat pukul 8 UTC pada tanggal 14 Maret 2025 untuk menghindari kehilangan sebagian besar pai Anda selain pai yang ditambang dalam kurun waktu 6 bulan terakhir sebelum pai Anda dimigrasi. Ya, di sini udah diingatkan lagi, sekali lagi diingatkan lagi bahwa orang-orang yang dulu pernah merintis, pernah menambang, pernah berjuang untuk Project Pen Network diberi kesempatan untuk memigrasi. Apabila belum melakukan proses KYC, segera proses KYC. Nggak peduli dia mau dulu menyemooh, dia mau membuli, nggak masalah. Kortim masih memberi informasi, masih memberi kesempatan bahwa ini loh, kalian harus proses KYC selesaikan, nanti kalian dapat menggunakan koin kalian, entah itu mau di pasar bursa, mau dijual, mau terserah ya, itu bebas ya. Kalau Kortim yang penting mendistribusikan sesuai dengan hak yang penerimanya atau penambangnya teman-teman semua. Oke,
Informasi terbaru ini diupdate beberapa jam yang lalu juga. Komunitas Pi menghabiskan 6 tahun membangun infrastrukturnya, ekosistemnya yang memastikan bahwa utilitas siap digunakan sebelum dibuka. Lagi-lagi Core Team menyinggung tentang utilitas infrastruktur. Apa sih Min? Yaitu tadi ya, ekosistem yang dikembangkan oleh 100 aplikasi terus dikembangkan oleh Core Team. Tapi ya sejauh ini Core Team itu sifatnya rahasia, teman-teman semua. Sifatnya rahasia. Core Team itu sejauh ini sifatnya rahasia, sangat privasi, sangat privasi. Dan Mimin sering kok ya teleponan ya. Teleponan. Nah, rencana kayak mana nih Niko, Bang Niko? Ini tahan dulu nih koinnya ya. Jangan sampai banyak beredar di pasar bursa. Mendingan dibeli Mimin aja. Nicholas bilang gitu ke saya, kan lucu ya. Bercanda teman-teman ya. Jadi tujuan daripada apa ya? Pengurangan atau daripada baliknya koin kita di wallet itu ya, menurut informasi yang beredar memang ya untuk mengurangi ya sirkulasi yang beredar di pasar bursa ya, untuk penekanan harga nanti dapat terjun ya, anjlok untuk harganya, nanti akan mengalami penurunan yang sangat luar biasa. Ini adalah strategi daripada Core Team. Wah, katanya makanya waktu listing ya koin Pi Network di pasar bursa, pas waktu listing tanggal berapa itu ya, 20 apa ya. Nah, waktu tanggal-tanggal itu memang ketika kita mulai ingin mentransfer ke bursa itu memang tidak bisa. Ya, ada pengendalian error kayak ngebuk kayak dan lain sebagainya. Memang rencana daripada Core Team untuk mengurangi sirkulasi yang ada di pasar bursa. Oke, informasi terbaru di penambangan kita. Di penambangan kita sendiri, ya alhamdulillahirobbilalamin, Mimin pribadi sudah mendapatkan sekitar 1583 koin, teman-teman semua. Tapi permasalahannya di sini, seperti kasus-kasus teman-teman kita sebelumnya, bahwa saldo saya yang dulunya yang dapat dipindahkan ini sekarang tinggal 67 ya, dan sisanya kemana Min? Ya sisanya itu ke sini, ya dibalikin lagi, saldo belum diverifikasi. Nah, ini masih ada penyulingan lagi, masih ada saringan lagi, masih ada saringan lagi. Ini rencana Core Team yang disembunyikan Core Team. Rencana ini tentunya bagi kalian yang percaya dengan Project Pi Network ini, rencana ini adalah rencana yang terbagus untuk koin kita. Terbagus nantinya, nanti untuk kedepannya, jangka panjangnya, entah itu masalah nilainya, masalah value-nya ya, agar para pioner itu tidak royal ya, menjual berbondong-bondong di pasar bursa ya, sesuai dengan apa yang Mimin katakan sebelumnya bahwa Nicholas Kekalis ya, ini prediksi saya sendiri. Nicholas Kekalis itu menekankan bahwa jangan terlalu banyak sirkulasi koin Pi Network di pasar bursa, cukup 7 miliar saja. Ya kalau harganya sekarang 22.000, 25.000, ada 27.000, 35.000, bahkan 48.000, $2, tidak masalah. Nanti setelah terbangunnya ekosistem 100 aplikasi dan beberapa ekosistem yang berkembang, nanti untuk harga koin Pi Network akan terpupuk dengan sendirinya gitu loh bro ya. Oke, informasi terbaru dari penambangan adalah MyFace di 2025. Nah, kita kan sudah pernah MyFace di 2024 ya teman-teman semua ya. Ini MyFace tujuannya siapa sih Min? Ya, MyFace adalah terbentuknya sebuah toko yang menerima pembayaran menggunakan koin Pi Network. Nah, toko itu yang menciptakan siapa? Pioner itu sendiri. Ya, koin ini nanti dapat dibelanjakan di toko. Apakah benar? Benar. Itu Nicholas yang bikin. Itu Nicholas yang merekomendasikan. Memang visi misi daripada Project Pi Network adalah sebagai alat pembayaran, bukan sebagai alat trading di pasar bursa yang nilainya fluktuasi. Ini yang perlu teman-teman pahami. Ya, kalau sekedar dana darurat ingin beli, mungkin berbuka puasa, Min jual Min 1 koin 2 koin ya, Mimin terima. Karena apa? Tidak langsung ditransferkan ke pasar bursa yang nantinya membuat sirkulasi ya, sirkulasi semakin banyak tentu harganya akan semakin murah. Karena ya atas pilihan Core Team menghadirkan koin Pi Network di pasar bursa tidak masalah, agar komunitas secara luas ya, agar masyarakat secara luas itu percaya bahwa koin Pi Network itu bernilai gitu loh bro ya. Oke. Untuk update terbaru dari Core Team, ya ini informasi Open Network 5S PIDAI 2025 ini menandakan bahwa Core Team lagi-lagi
mengadakan sebuah acara 5S ya. 2024 udah ya, di 2025 adalah acara 5S. Nah, di sini acara 5S itu apa sih, Min? Ya, terbukanya toko yang menerima pembayaran menggunakan Picoin. Terutama kalian yang mempunyai koin itu harus hati-hati ya. Ini karena core team ya sejauh ini terus menginformasikan bahwa koin Pi Network itu nanti dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Nah, ini Mimin sudah terjemahkan menjelang hari ada hari ulang tahun 14 Maret 2025. Pi mengumumkan 5S jaringan terbuka pertama untuk merayakan perdagangan Pi lokal sekarang setelah konektivitas eksternal diaktifkan. Nah, ini apa sih, Min? Lagi-lagi ini 5S terus dari 2000 sekian sampai 2009. Emang ini tujuan core team dan misi Project Pi Network berbeda dengan cryptocurrency konvensional tradisional. Kelebihan dan kekurangannya banyak. Core team sudah menekankan bahwa Project Pi Network ya, Project Pi ini tidak menggunakan yang model investor mendanai project ini atau menjual koin di awal atau pendanaan di awal, ICO, initial coin offering. Core team tidak. Padahal senior seperti Ethereum, seperti Bitcoin itu menggunakan ICO. Ya, menggunakan ICO. Kalau nggak salah itu Ethereum itu sekitar 54 perak. Ya, dan Ethereum itu sekitar 100 atau 160 perak. Ada ICO-nya, teman-teman. Cuman Project Pi Network saja yang berdiri sendiri di kaki Nicholas Kokalis. Oke, core team menekankan 13 Maret yang menjelang hari Pi 14 Maret 2025, Pi mengumumkan 5S jaringan terbuka pertama untuk merayakan perdagangan Pi lokal sekarang setelah konektivitas eksternal diaktifkan. Pedagang dapat mulai mendaftarkan bisnis mereka sekarang dan belanja 5S akan dimulai pada hari ini. Selain itu, Pi telah merilis fitur baru yang memungkinkan pelopor yang diverifikasi KYC untuk mengubah nomor telepon akun mereka setelah menyelesaikan verifikasi keaktifan. Ya, jadi core team lagi-lagi ya bahwa eksternal ya, jaringan yang terbuka dengan atau konektivitas yang terbuka ke jaringan luar itu bukan menandakan akhir, tapi adalah awal diperkenalkan Project Pi Network itu untuk dunia luar. Tujuan pertama adalah ekosistemnya. Contoh-contoh seperti acara 5S ini yang diselenggarakan untuk tujuan sebagai alat pembayaran, teman-teman semua, sebagai alat pembayaran. Itu yang sering sekali Mimin tekankan untuk teman-teman semua bahwa pentingnya kita ya menjaga perasa sandi bahwa Project Pi Network itu bukan sekedar kripto konvensional, kripto tradisional, teman-teman semua. Oke, kita lihat teman-teman semua di Twitter ya. Di Twitter ini dulu ya acara 5S di beberapa tahun yang lalu kita cari. Oke, karena acara 5S ini bukan 1 tahun 2 tahun ya, bertahun-tahun core team sudah menekankan 5S itu penting dari 2023 2024 ya, di 23 November itu juga acara 5S, di 2024 juga acara 5S ya, di 2023 juga acara 5S, di 2022 acara 5S ya, yang terakhir ini di 5S. Jadi tujuan core team itu untuk acara 5S adalah perdagangan. Penjual dan pembeli menerima pembayaran menggunakan koin Pi Network. Nah, permasalahannya adalah untuk harga koin Pi Network ini yang menentukan siapa sih, Min? Ya, padahal core team ya, komunitas luas menginginkan harga yang GCV. Apakah diterima oleh core team? Tergantung para pioner. Ya, kalau menurut saya pribadi, core team meluncurkan koin Pi Network di pasar bursa, kemungkinan besar untuk menjadi harga acuan adalah bursa tersebut ya. Untuk harga koin Pi Network yang menjadi acuan adalah yang sekarang ada di pasar bursa untuk harganya. Di sini acara 5S di 2025 pada 20 Oktober 5S kembali pedagang dan pembeli pioner sekali lagi diundang untuk menyarankan pengguna Pi dalam perdagangan lokal secara global. Intinya ya tetap sama bahwa Project Pi Network ini dikhususkan untuk sebagai alat pembayaran ya, teman-teman semua ya.